kejadiannya di tahun 2013 ada seorang ibu-ibu yang kerja di panti asuhan. Kita sebut aja namanya Bu Jihan. Bu Jihan ini udah lama jadi ibu panti di salah satu panti asuhan di Jakarta Timur. Di tahun 2013 itu, di suatu siang, ada yang datang ke panti asuhannya Bu Jihan ini. Dan ternyata yang datang itu namanya Bu Endang. Bu Endang ini ibu-ibu pengusaha yang cukup sukses lah. Nah, Bu Jihan ini udah kenal sama Bu Endang. Karena sebelumnya Bu Endang udah pernah ke sana buat adopsi anak laki-laki. Karena Bu Endang ini punya 3 orang anak, tapi perempuan semua. Makanya Bu Endang ini bilang kalau dia pengen banget punya anak laki-laki. Saat itu yang diadopsi namanya Ahmad. Umurnya masih 8 tahunan. Dan itu 3 tahun lalu. Jadi kayak tahun 2010-an lah. Nah, di tahun 2013 ini, Bu Endang datang dan dia ngomong kalau dia mau adopsi anak lagi, anak laki-laki. Bu Jihan seneng dong, ada orang baik yang mau adopsi anak lebih dari sekali di tempatnya dia. Hitungannya bantu panti banget, tapi ternyata Bu Jihan ini ngadopsi anak lagi gara-gara Ahmad itu meninggal. Dan kata Bu Endang, meninggalnya gak lama setelah diadopsi, gara-gara kecelakaan. Bu Jihan kaget banget, karena anak pantinya gak lama setelah diadopsi, ternyata kecelakaan. Dan dia baru tahu beberapa tahun setelahnya. Baru tahu barusan, setelah dikasih tahu sama Bu Endang. Ya udah singkat cerita, Bu Endang adopsi lagi 1 anak laki-laki, masih sekitaran SD, namanya sebut aja Rian, dan setelah proses segala macam, akhirnya Rian ikutlah sama Bu Endang ini ke rumahnya. Nah pas terakhir, Rian itu dijemput sama Bu Endang ke rumahnya, minggu depannya. Bu Jihan ini nyamperin ke rumahnya Bu Endang, buat nanya di mana TPU tempat si Ahmad ini dimakamin, yang beberapa tahun lalu meninggal. Karena Bu Jihan itu mau ziarah ke sana, dia mau ngedoain. Sampai di rumahnya Bu Endang, di daerah Jakarta Barat, Bu Jihan ini ketemu sama anaknya Bu Endang yang paling tua. Kita sebut aja namanya Tia. Tia ini ya kira-kira anak-anak SMA baru lulus gitulah. Mereka masuk ke dalam rumah, ngobrol-ngobrol, dan dikasih tahulah ke Tia kalau misalkan si Jihan ini ibu panti, dan dia datang dari panti asuhan di Jakarta Timur. Dia mau ngelayat anak angkatnya Bu Endang yang meninggal beberapa tahun lalu, sekalian mau nengokin si Rian yang udah dibawa sama Bu Endang. Tia ngedengar Bu Jihan ini, siapa tuh kayak rada-rada bingung, karena yang dia tahu, Ahmad yang beberapa tahun lalu ada di rumahnya Tia. Ibunya bilang kalau itu anak teman ibunya yang dititipin di sana, bukan anak angkat. Begitupun Rian, setelah seminggu lalu Rian itu ada di rumahnya Tia. Ibunya ngakunya kalau ini tuh anak teman ibunya yang dititipin di situ, jadi bukan anak adopsi. Ibunya kayak ngasih alasan sekejap gitu aja. Kalau yang Tia tahu, Ahmad maupun Rian itu tinggal di rumahnya Tia cuma sehari 2 hari. Habis itu masing-masing dari mereka pergi sama ibunya Tia dan gak pernah balik lagi. Jadi kalau misalkan Bu Jihan bilang ini ada anak meninggal beberapa tahun lalu, Jihan taunya si anak itu pergi bukan meninggal karena kecelakaan. Jadi kesimpulannya Tia pun baru tahu cerita tentang kecelakaan ini dari Bu Jihan. Ngedenger cerita itu Tia tuh ngerasa kalau ada yang aneh nih sama ibunya. Nah sedikit backgroundnya, si Tia ini, bapak ibunya itu pengusaha yang bisa dibilang sibuk banget, bener-bener sibuk. Mereka berdua sama-sama kerja buat ngurusin restorannya mereka. Jadi bisa dibilang Tia itu gak deket sama bapak ibunya, dan selalu diurusin sama bibinya yang ada di rumah. Nah tapi entah kenapa Tia ngerasa bibinya ini tahu sesuatu, karena segala urusan rumah, dan sedikit urusan ibunya ngomong ke bibi ini, bukan ke Tia. Akhirnya Tia langsung lah nanya ke bibinya, anak yang minggu lalu ada di rumahnya dia itu siapa? Dan Tia bukan nanya sebagai orang yang bingung, dia coba untuk nanya seakan-akan bibinya ini tahu sesuatu. Jadi kayak ngegertak itu. Jadi yang awalnya bibinya itu rada-rada ngelak, bilang gak tahu segala macam. Akhirnya Tia bilang kalau misalkan Tia tahu Rian yang minggu lalu ada di rumahnya, dan Ahmad yang beberapa tahun lalu ada di rumahnya itu bukan anak teman ibunya, tapi anak dari panti asuhan. Dan kalau emang beneran si Ahmad itu meninggal gara-gara kecelakaan, dan ibunya nyembunyiin sesuatu. Karena yang ibunya bohongkan, tadinya bilang kalau itu anak teman ibunya. Nah Tia bilang kalau bibinya ini bakal dilaporin ke polisi saat itu juga. Ini nanyanya depan Bu Jihan juga. Ya, karena cuman gertakan doang dari si Tia ini ke si bibinya. Nah mungkin karena namanya pembantu gitu,
dia panik digertak kayak gitu. Berhasil dikasih tahulah sama bibinya ini. Jadi sebenarnya bapak sama ibunya itu selalu dapat giliran buat bawa anak laki-laki ke perhimpunannya mereka. Perhimpunan apa? Kata Tia. Nah, perhimpunan itu bibinya sebenarnya gak tahu pasti apa, tapi kayak perhimpunan ini tuh punya acara besar gitu yang diadain setiap setahun sekali. Di tahun ini gilirannya bapak sama ibu buat bawa anak laki-laki ke sana. Bibinya bilang, ya pastinya gimana saya juga gak tahu, tapi yang pasti tiap malam acara besar perhimpunan itu ibu pasti nanya dulu ke bibi Sinan udah tidur belum? Pas ibunya mau balik nih dari perhimpunan itu, kalau si Tia udah tidur barulah bapak sama ibu pulang. Dan si bibinya bilang, begitu bapak sama ibu sampai rumah, badannya bapak sama ibu tuh kayak bau amis banget. Terus bibinya bilang bibi cuma tahu itu aja, selebihnya bibi gak mau tahu, ibu pun gak ngasih tahu apa-apa. Nah, dengan info yang kayak masih setengah-setengah gitu, Tia ini masih bingung sebenarnya ini perhimpunan apa sih ya? Tia pun gak pernah tahu bapak ibunya ikut organisasi apa gitu kan. Ya dia cuma tahu bapak ibunya punya usaha restoran dan emang bener-bener tiap hari ngurusin restoran itu. Karena emang ya restorannya bisa dibilang cukup ramai, sisanya ketemu-ketemu orang mungkin buat ngomongin usaha atau apa, setahu Tia cuma kayak gitu doang. Dari situ ya si Tia cobalah maksa buat bibinya ini ngomong, tapi bibinya gak bisa jawab karena emang gak tahu apa-apa. Tapi akhirnya bibinya ngomong, kalau misalkan ada satu orang lagi yang biasa ngebantuin si bapak sama ibu, namanya Mang Jaka. Nah si bibi ini pun udah ketakutan gitu ngasih tahu info ini, takut si Tia bilang ke bapak ibunya, dan akhirnya nanti si bibi ini dipecat. Dari info itu besokannya akhirnya Tia nyamperin sama si Bujian buat pergi ke Mang Jaka yang dikasih tahu sama bibinya. Nah dia samper si Tia ini pergilah, karena katanya si Mang Jaka ini kerja di salah satu TPU yang ada di Jakarta Barat, yang mana ternyata setelah disamperin emang si Jaka ini salah satu tukang gali kubur di sana. Tia ngenalin diri dia siapa, anaknya siapa, Bujian juga ngenalin diri, dan akhirnya Mang Jaka pahamlah kondisinya seperti apa. Mang Jaka ini perawakannya kayak bapak-bapak biasa umurnya 40-an, kurus dan ya emang kelihatan sebagaimana tukang gali kubur biasa. Mereka ngobrol tuh di dekat TPU situ, dan Mang Jaka ngasih tahu apa yang dia tahu tentang yang dilakuin sama bapak ibunya Tia ini. Jadi bapak ibunya Tia itu ikut ke dalam sebuah sekte, yang mana anggotanya ini ngadain semacam upacara tiap tahun di suatu malam buat ngelakuin persembahan, dan yang ditumbal ini tuh harus anak laki-laki. Nah Mang Jaka ini ngerasa ya udah biasa ngelakuin kayak gini. Terus dia dibayar juga lumayan duitnya buat nguburin mayat yang habis dipakai buat persembahan ini. Nah Mang Jaka bilang, setiap anak laki-laki yang habis dipakai buat persembahan, itu lehernya selalu robek, dan dadanya juga kebuka, terus jantungnya pasti udah hilang. Selain itu, logikanya kan kalau dada kebuka, darahnya agak-agak berserakan gitu, yang ini enggak, mayatnya tuh cenderung udah kering. Kayak darahnya udah habis. Kalau yang dia denger, orang-orang di sekte itu, pas di upacaranya, mereka mandiin diri mereka sendiri pakai darah si persembahan ini. Dan mereka selalu ngelakuin itu tiap tahun, biar anggota-anggota dalam organisasi itu, usaha mereka tetap lancar dan tetap aman-aman aja. Di akhir Mang Jaka bilang, ya kamu gak usah takut, dan gak usah mikir mau laporin ini kemana-mana, karena ya kalau sampai bocor dan makin luas, gak cuman kamu sendiri, ataupun Ibu Jihan yang kena, tapi ya bapak ibu kamu juga pasti kena, buat diapa-apain sama si organisasi ini. Sampai detik ini pun juga, si Tia gak ngomong ke orang tuanya, karena organisasi atau sekte yang emang kuat, kayaknya kalau misalkan ada orang yang bocor juga, orang yang bocor itu sendiri yang bakal celaka duluan, sebelum rahasia mereka udah kebuka luas. Tapi yang kasihan banget Ibu Jihan. Dia ngerasa kalau anak dia tuh diangkat buat dijagain, bukan malah buat dijadikan tumbal.